Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini, Sabtu tanggal 2 Juli 2022. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, sebagai nats renungan kita dari Keluaran 20 ayat 16 dikatakan demikian. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian bunyinya. Judul renungan ini, jangan menjadi saksi dusta. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saksi dusta adalah tindakan yang tidak terpuji karena menyatakan ketidakbenaran. Hal ini juga yang diingatkan oleh nats renungan hari ini, janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dalam terjemahan NIV, you shall not give false testimony. Kau tidak akan mengucapkan saksi dusta. Perintah ini berkaitan dengan Allah dan manusia tentunya. Artinya, jika bangsa Israel hanya menaati perintah yang berkenan dengan Allah, tetapi tak mengindahkan perilaku kepada sesama manusia, itu berarti tidaklah taat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kita dipengaruhi akan relasi kita dengan Allah yang telah memberi keselamatan. Ketaatan dan relasi baik dengan Tuhan haruslah tercermin dengan relasi kita dengan sesama tentunya. Saat kita taat, di situ akan tercermin karya dan kehebatan Allah di dalam ketaatan kita. Itulah arti berelasi dengannya. Tidak akan ada artinya kita berelasi dengan Tuhan sebaik apapun kalau kita tidak mengasihi ciptaannya. Seperti apabila kita bersaksi dusta tentang sesama kita. Itu sama halnya kita sudah menjatuhkan nama baik seseorang. Kita sudah menganggap diri lebih benar, lebih baik. Atau disebut pembenaran diri. Kita tunjukkan tidak jujur pada diri sendiri. Mencari-cari kesalahan orang lain. Itu sama halnya kita sudah menghina, merendahkan orang lain. Dan hubungannya dengan Tuhan, bahwa kita meniadakan kebenaran dan keadilan Tuhan. Saudara-saudariku, marilah kita hentikan sifat-sifat seperti itu. Dan kita lakukan yang baik, yakni berhati-hati mengucapkan sesuatu yang tidak berguna. Dan marilah kita menghormati sesama kita sebagaimanapun kita ingin dihormati oleh orang lain. Demikianlah renungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua untuk kami tidak mengatakan saksi dusta terhadap sesama kami. Tetapi hendaklah kami bersikap hormat dan mengasihi sesama kami. Bapa di surga, ampunilah kami kalau selama ini seringkali kami tidak menyadari akan apa tindakan kami terhadap sesama kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mengubahnya agar kami tidak menyakiti sesama kami, tapi kami menolong, menyembuhkan. Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami kepadamu. Engkau sertai kami Tuhan, dalam segala aktivitas, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan mereka yang lemah. Berikan rezeki Tuhan kepada umat-Mu. Dalam keadaan sekarang melanda dunia, krisis ekonomi terjadi. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, agar mereka merasa Engkaulah penolong mereka. Kami serahkan hidup kami demi Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah renungan yang bisa kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.
Salom Amang Inang, Pendeta HKBP Kramat Jati, Penatua, Kategorial, Naposo Pulung, Sekolah Minggu, dan semua jemaat HKBP Kramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat. Dan kiranya kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri Elisa Nenggolan sebagai Sekretaris Panitia Tahun Kesehatian 2022 HKBP Kramat Jati. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 dengan memiliki tema sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, Filipi 2 ayat 2, akan mewujudkannya dalam satu program yaitu Tahun Kesehatian yang bersama-sama memiliki kesehatian, sepikir sebagai suatu kesatuan yang tetap berporos hanya kepada Yesus Kristus. HKBP Kramat Jati tentu ikut serta dalam mensukseskan Tahun Kesehatian ini dengan tetap berlandaskan pada tritugas panggilan pelayanan HKBP yang merupakan wujud Tahun Kesehatian HKBP Kramat Jati hadir dalam program Tahun Kesehatian dan akan melaksanakan 10 program, dan kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat HKBP Kramat Jati di dalam mensukseskan terlaksananya program Tahun Kesehatian ini. Besar harapan kami, semua program dapat berjalan dengan damai, hikmat, dan penuh sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan berkati. Salam.